Oke, para penonton yang budiman, kali ini saya akan menjelaskan film action yang berjudul The Swordsman. Film ini menceritakan kondisi setelah raja dari dinasti Joseon yang berhasil diturunkan paksa dari tahtanya, sehingga muncul penindasan perdagangan manusia, ketakutan, dan orang-orang penikmat Indomie di akhir bulan. Hal ini terjadi karena pemerintah dinasti Joseon sekarang tidak berani menghadapi pasukan utusan dinasti Qing. Baik, cerita ini berfokus pada seorang pendekar pedang yang berusaha menyelamatkan putrinya dari pasukan Qing. Apakah pendekar pedang itu mampu menghadapi mereka? Nah, sebelum kita masuk alur filmnya, terlebih dahulu subscribe channel ini, karena dengan begitu channel ini akan terus berkembang dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk membuat konten ini, terutama dapat memberikan hiburan, edukasi, contoh, dan tentunya bukan seperti joget-joget nggak jelas di TikTok. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke alur filmnya. Film dibuka dengan aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Seung Ho. Seung Ho ini adalah mantan pengawal pribadi raja dan sekaligus pendekar pedang terkuat di dinasti Joseon pada saat itu. Karena hasutan dari para tetua yang haus akan kekuasaan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengawal setia raja dan menjadi orang yang terdepan menginginkan raja untuk turun tahta. Akan tetapi untuk mewujudkan keinginannya, ia harus bertarung dengan pendekar pedang pengawal setia raja yang baru. Ia bernama Taeyol, bukan tuyul ya. Hahaha, canda tuyul. Sekaligus pemeran utama dalam film ini. Akan tetapi Taeyol berhasil dikalahkan Seung Ho. Maklumlah, Taeyol ini masih muda dibandingkan Seung Ho yang sudah berpengalaman, sudah menikmati pahit dan manisnya bertarung di klasik dan perang. Atas kejadian itu, Taeyol mengesahkan diri di gunung bersama putri raja yang masih bayi. Beberapa tahun kemudian, putri raja itu telah tumbuh remaja. Walaupun dibesarkan tanpa ASI atau susu pabrikan, ia tetap sehat walafiat. Ia bernama Taeok. Akibat pertarungan beberapa tahun yang lalu, mata Taeyol mengalami cacat karena serpihan pedangnya patah. Ditambah lagi non-stop mabar hingga pagi. Sehingga hal ini membuat pandangan Taeyol tidak jelas kalau ia beraktivitas berlebihan. Seorang biksu menyarankan untuk turun gunung dan meminta obat kepada seorang nyonya yang berhutang kepadanya. Taeok mengajak ayahnya tapi ditolak oleh Taeyol. Alasannya karena ia takut mengingat kejadian pertarungan itu dan sekaligus tidak ingin bertemu para mantan. Canda mantan. Taeok sebagai anak yang baik dan udah terbukti berpengalaman menyelesaikan misi yang berhasil meminta uang jajan tidak diragukan lagi. Taeyol berhasil luluh dan mengikuti keinginan putrinya walaupun bukan dari darahnya sendiri. Tibanya di kota, mereka melihat ketidakadilan merajalela. Orang-orang dijual sebagai budak dan terjadi tindak kekerasan. Ditambah lagi tingkat diskriminasi yang tinggi, di mana orang-orang jelek nggak ada harga dirinya di hadapan wanita lagi. Ternyata otak dibalik semua itu adalah Guratai, pendekar pedang terbaik dinasti Qing. Pasukan dari dinasti Joseon saja tidak berani menyerangnya karena pasukan mereka terlalu kuat. Taeyol sendiri untuk memilih diam dan tidak mau ikut campur urusan mereka. Kalaupun ia akan ikut campur, itu pun menyangkut keluarganya dan harga diri yang dijunjung tinggi. Bagi seorang Taeyol, putrinya adalah negara dan segalanya yang harus dia jaga, daripada jaga anak orang mati-matian tapi nggak sampai di pelaminan. Canda anak orang. Singkat cerita, mereka berdua menuju rumah wanita yang dimaksud biksu itu untuk meminta obat dengan cuma-cuma karena ada hutang si biksu. Kita beri nama dia Nyonya Cantik sesuai parasnya. Ia menjelaskan bahwa ternyata biksu itu berbohong, malah dialah yang sungguhnya berhutang kepada Nyonya Cantik. Merasa kesal,
Taeok dan ayahnya memutuskan untuk pulang. Akan tetapi di halaman rumah itu mereka berpapasan dengan Guratai dan anak buahnya yang akan menemui Nyonya Cantik. Taeyol dengan insting dan pendengarannya sebagai seorang pendekar pedang tentu sudah tahu kader mereka. Diam-diam ia berpura-pura tidak mengenal mereka karena ini jurus menghindar mantan ketika berpapasan di jalan. Dan alhasil Guratai dan anak buahnya tidak mengenal Taeyol. Ternyata dulu Taeyol adalah budak tahanan Guratai yang berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh raja. Sehingga saat itu ia mengabdi kepada raja dan rela mempertaruhkan nyawanya. Di scene lain, Nyonya Cantik menemui salah satu pejabat negara, namanya Tuan Lee. Di mana tujuan ia dipanggil Tuan Lee adalah meminta bantuan Nyonya Cantik untuk mencari anak angkat untuknya. Dan Nyonya Cantik mengiyakan keinginan Tuan Lee. Taeyol dan putrinya bermalam di rumah Nyonya Nam, kakaknya. Taeyol sendiri sering dihantui bermimpi buruk atas kejadian beberapa tahun silam, kalah bertarung dengan Seungho dan sekaligus kalah mabar berkali-kali, sehingga membuat ia terbangun dan memilih duduk di luar rumah sampai pagi. Seungho yang merupakan orang yang berhasil mengalahkan Taeyol dulu, kini berbagi sedekah di halaman rumahnya, karena ia tahu berbagi sedekah adalah perbuatan mulia dan sekaligus menebus berbagai jenis dosa yang ia perbuat semasa pemerintah dinasti Joseon sebelumnya. Walaupun tidak seberapa, tetapi masyarakat rela mengantri panjang. Tidak lama kemudian, dua orang pendekar dari pasukan Guratai datang menemuinya di sana. Tujuan mereka adalah untuk mengajak Seungho bekerja sama. Tetapi Seungho menolak tawaran itu karena ia tahu bahwa Joseon sangat membutuhkan sosok seperti dirinya. Walaupun dirinya kini mengundurkan diri sebagai pejabat di sana dengan sukarela tanpa melibatkan banyak massa. Nyonya Cantik dan pengawalnya pergi menemui Taeok di rumah Nyonya Nam. Tidak salah lagi, ia ingin menawarkan Taeok menjadi anak Tuan Lee. Pada saat itu, Taeyol, ayahnya, sedang tidak berada di rumah. Taeok dan Nyonya Cantik pergi ke kota dan menemui Tuan Lee. Tuan Lee tanpa basa-basi menawarkan Taeok menjadi anak angkatnya. Jika Taeok bersedia menjadi anak angkat Tuan Lee, maka ia tidak susah lagi mencari obat untuk ayahnya. Dan hidup yang serba ada tanpa susah payah hidup di gunung lagi. Alasan Taeyol yang meninggalkan Taeok di rumah, ternyata ia menemui si tukang pembuat pedang. Rupanya si tukang pembuat pedang itu adalah raja yang sebelumnya. Tujuan Taeyol menemui si tukang pedang adalah ingin menceritakan bahwa putrinya sudah tumbuh besar dan menjadi putri yang cantik. Tentunya tidak seperti wanita-wanita yang di TikTok pada umumnya. Si tukang pedang tersenyum begitu saja mendengarnya. Tidak lama kemudian ia menghilang dari sana dan pulang ke rumah. Tetapi Nyonya Nam menceritakan kalau putrinya sedang pergi ke kota dengan Nyonya Cantik. Taeyol menjadi khawatir dengan putrinya, lalu menyusulnya ke kota. Karena ia tahu bukan saja menyelamatkan nyawa putrinya dari musuh, tetapi menyelamatkannya dari laki-laki bejat dan buaya darat. Nyonya Cantik yang ingin mengantar Taeok pulang tiba-tiba melihat pembantunya keluar berhamburan pergi dari rumah. Karena penasaran, Nyonya Cantik dan pengawal pribadinya menuju ke dalam rumah. Ia melihat para pembantunya sudah dimantap-mantapin oleh 3 pendekar anak buah Guratai. Merasa kesal, Nyonya Cantik mengeluarkan jurusnya sebagai wanita, yaitu mengomel tidak jelas. Melihat hal ini, anak buah Guratai tertawa terpingkal-pingkal. Mereka akhirnya bertarung, bukan di Mobile Legends atau ring pada umumnya, tapi di kamar tidur. Kekuatan anak buah Guratai bukanlah tandingannya. Mereka terlalu kuat, sehingga membuat Nyonya Cantik dan pasukan pribadinya terkapar dan babak belur di bantai. Tiba-tiba,
Taeyol muncul di hadapan mereka. Sebagai seorang pendekar yang berwibawa dan kerendahan hati, Taeyol meminta maaf. Tapi tindakan ini tidak diterima oleh salah satu anak buah Guratai dan ingin menghajarnya. Karena ia tahu bahwa di hadapannya sekarang adalah pendekar pedang yang legendaris, anak buah Guratai tidak berdaya dan memilih diam ketika pedang Taeyol ingin dicabut dari sarungnya. Sampai segitu menakutkannya Taeyol di hadapan mereka. Di balik gerbang, Seung-ho diam-diam melihat Taeyol, orang yang ia kalahkan beberapa tahun silam. Taeyol menceritakan kepada Tae-ok bahwa ia bukanlah anaknya. Tapi sepertinya Tae-ok tidak memperdulikan hal ini. Nah, ia sudah menganggap Taeyol sebagai ayahnya. Kemudian, ia menceritakan kepada Taeyol bahwa dirinya akan mendapatkan obat untuk mengobati mata ayahnya. Oleh karena itu, ia harus menjadi anak angkat Tuan Lee untuk beberapa tahun. Keputusan Tae-ok sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Walaupun Taeyol sebagai seorang pendekar, ia tidak ngotot dan protektif kepada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Tae-ok diam-diam keluar rumah tanpa sepengetahuan Taeyol, ayahnya. Ia berpesan kepada bibinya, Nyonya Nam, untuk merawat ayahnya, lalu pergi ke kota menjadi anak angkat Tuan Lee. Anak buah Guratai yang telah melihat Taeyol kemarin menceritakan hal ini kepada Guratai. Ia kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa ini semakin seru. Lalu, ia mengutus pasukannya ala ninja untuk menyerang dan membunuh Taeyol. Walaupun ini tidak berguna dan hanya mengantarkan nyawa dengan cuma-cuma saja. Taeyol sendiri merasa bahwa putrinya tidak akan aman di sana. Jadi, ia memutuskan untuk menyusulnya. Di tengah perjalanan, ia diserang pasukan bayaran Guratai barusan. Dengan cepat kilat, pedangnya berhasil menghabisi semua pasukan itu, mamam semua. Tadi saya udah bilang, gak usah nyerang, tapi setidaknya dapat membuat Taeyol sedikit berkeringat dan gerah. Ya tak apalah ya, olahraga. Merasa putrinya dalam bahaya, Taeyol kemudian berlari menuju kota tanpa kuda dan bus angkutan kota. Tuan Lee yang berencana ingin pindah keluar kota tidak jadi ketika pasukan bayaran Guratai tiba di tempat tinggal mereka. Semua pembantu dan keluarganya tak berdaya dan dibunuh. Ketika Guratai ingin membunuh Tae-ok, salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa anak perempuan tersebut merupakan anak pendekar pedang tempo hari. Tidak lama kemudian, Seung-ho, pendekar pedang dinasti Joseon, muncul. Tuan Lee berniat ingin meminta bantuannya, tetapi Seung-ho menolak. Ia kemudian menceritakan bahwa karena pengaruh mereka, ia telah mengkhianati raja sebelumnya. Dan kini, ia tidak ingin lagi memihak kepada dinasti Joseon dan memilih bekerja sama dengan Guratai. Dan ini cukup membuat Tuan Lee panik dan ketakutan. Sementara Nyonya Cantik dihajar sampai babak belur oleh salah satu anak buah Guratai. Ia menanyakan kepada Nyonya Cantik keberadaan pendekar pedang itu. Di mana dia? Tidak tahu, bos. Pak! Satu pukulan. Di mana dia? Cepat beritahukan. Nanti aku traktir kau beli goreng di toko Alma. Karena godaan itu, hampir saja Nyonya Cantik memberitahukan. Akan tetapi pendekar pedang yang sejati muncul. Ialah Taeyol. Gak buang waktu lama, ia menghajarnya hingga dead. Dan tentunya gak jadi traktir Nyonya Cantik. Kemudian Nyonya Cantik dan Taeyol pergi ke rumah Tuan Lee. Di sana mereka menyaksikan mayat-mayat manusia siap saji yang dibunuh Guratai barusan. Atas informasi dari Nyonya Cantik, Taeyol pergi ke kedai arak untuk mencari anak buah Guratai. Di sana ia melihat secara langsung wajah-wajah manusia peminum. Tidak lama ia mendapatkan mereka. Dia bertanya kepada para budak ditahan dan tentunya bukan minuman arak.
Setelah mendapatkan informasi, ia kemudian membunuh anak buah Guratai itu walaupun hanya mengotori pedangnya saja. Singkat cerita, ia berhasil sampai di tempat para budak ditahan. Di sana, ia berhasil membunuh manusia-manusia mesum pemabuk dan hanya menegur para pencuri password wifi tetangga. Karena menurutnya mereka itu adalah beban keluarga dan negara. Kemudian ia membakar tempat itu. Atas perintah Tuan Li, pasukan khusus dinasti Joseon menyerang ke markas dinasti Qing. Akan tetapi pasukan musuh sedang menunggu dengan senapan. Pasukan Joseon yang hanya bermodalkan pedang saja tentunya merasa tidak percaya diri. Mau mundur, malu. Mereka lebih baik menyerang dan mati sebagai lelaki meskipun mereka tahu bahwa istri-istri di rumah akan segera menjanda. Peluru mendarat dengan rapi di bagian tubuh mereka dan alhasil mati semua, menyisakan Tuan Li saja. Kemudian Taeyol muncul dengan membawa salah satu anak buah Guratai yang berada di penjara budak yang barusan tadi. Dua orang anak buah Guratai yang dari tadi senang ingin membunuh Tuan Li seketika tegang melihat sosok seorang Taeyol. Wow. Karena tidak ingin dianggap pengecut, ia memberanikan diri dengan melempar senjatanya tetapi berhasil diblok Taeyol dan mengenai anak buah Guratai barusan tiba. Mereka bertarung 2 lawan 1. Akan tetapi mereka kewalahan menghadapi Taeyol. Sementara pasukan senapan yang dari tadi mundur setelah menghabisi pasukan Joseon, mereka beramai-ramai ke depan menghadapi Taeyol. Satu hal mereka belum tahu kalau Taeyol pernah menjuari lomba PUBG sekampung. Walaupun pernah kalah mabar di Mobile Legends. Lagi pula di depan Taeyol, senapan mereka tidak ada gunanya karena sekali gerakan bagaikan kilat lebih cepat pada peluru. Dan mereka sangat mudah dihabisi dan ini tentu membuat harkat dan martabat sniper merasa malu. Ketika Taeyol ingin menghabisi salah satu anak buah Guratai yang tersisa, ia dihadang pasukan ala ninja yang tiba-tiba datang. Walaupun ia cukup kewalahan karena pandangannya tiba-tiba tidak begitu jelas, akan tetapi atas motivasi menyelamatkan putrinya dan cicilan uang pulsa yang belum habis, ia mampu membunuh pasukan tersebut dengan mudah. Setelah menghabisi pasukan tersebut, ia pingsan dengan tenang. Salah satu anak buah Guratai yang selamat kembali melaporkan kejadian itu kepada Guratai. Pada saat itu Guratai sedang dimandikan asistennya yang cantik. Karena kesal, Guratai membunuhnya pada saat itu juga. Kemudian Taeyol berhasil dibawa pulang oleh Nyonya Cantik dan mengobati matanya. Nyonya Cantik mengatakan bahwa jika Taeyol terus memaksakan diri bertarung, maka matanya akan buta selamanya. Tapi hal ini tidak dihiraukan Taeyol. Baginya, menyelamatkan putrinya adalah hal yang terpenting daripada kedua matanya. Agar beberapa tahun silam tidak terulang kembali, Taeyol kembali ke tempat si tukang pedang untuk menggantikan pedangnya yang sudah tumpul. Ia memberikan pedang yang original, kuat dan tajam, cocok untuk memisahkan kepala dari badan secara halus dan tidak menyakitkan. Karena ini tidak seberapa tajam dibandingkan kata-kata wanita dan tetangga. Taeyol menuju pelabuhan. Di sana ia telah disambut oleh Seung Ho. Seung Ho akhirnya menantang bertarung, bukan di klasik atau di rank kali ini, tapi kali ini secara nyata dan jantan. Pertarungan antara Taeyol dan Seung Ho merupakan dua orang pendekat terkuat di Joseon. Sayangnya pertarungan itu hanya ditonton Guratai dan asistennya saja dan beberapa orang di balik layar kamera. Karena Taeyol sebagai pemeran utama dan dukungan dari sutradara, akhirnya Seung Ho dibuat takluk dan tunduk kepadanya. Seung Ho yang udah kalah otomatis nggak ada gunanya, ditambah lagi ia juga sudah pasrah karena banyak utang rokok di tetangga. Guratai akhirnya membunuh Seung Ho secara sadis dan brutal. Kini tibanya pertarungan Taeyol menghadapi Guratai. Dalam pertarungan itu beberapa kali Taeyol diintimidasi dengan serangan Guratai dan membuat perut Taeyol terluka. Karena motivasi dan tekad yang tinggi untuk menyelamatkan putrinya, ia berhasil bangkit, lalu menyerang Guratai dan berhasil menebas leher asisten Guratai. Guratai merasa marah melihat kecurangan Taeyol, lalu ia menyerang Taeyol kembali. Pertarungan semakin seru di mata Taeyol berhasil menebas kaki Guratai dan melepaskan pedangnya secara bebas ke arah leher Guratai.
Kemudian Taeyol menusuk pedangnya ke perut Gurate hingga tewas, sekaligus memenangkan Taeyol dalam pertarungan itu. Taeyol kemudian menuju ke arah Taeok dengan kondisi pandangan yang kabur, sehingga membuat matanya benar-benar buta. Bagi Taeyol, mendengar suara Taeok dan bisa bersamanya merupakan harta dan segalanya. Mereka akhirnya kembali ke gunung, tempat mereka tinggal. Selesai. Makna dari film ini adalah kasih sayang seorang ayah sangatlah besar. Sekalipun dia bukan ayah kandungnya sendiri, tapi ketika anaknya ada masalah, orang yang pertama membantu kita adalah orang tua, termasuk ayah itu sendiri. Jadi sayangilah mereka, walaupun sayangmu tidak seberapa, setidaknya buatlah mereka bangga. Oke, akhir kata jangan lupa bayar utang di kantin tetangga. Terima kasih.